Salam, perkenalkan nama saya Adis Pembu Sarmoni. Pada kesempatan ini, saya dan kawan-kawan saya, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang topik nilai waktu uang. Jadi, sebelum kami menjelaskan tentang nilai waktu uang, perkenalkan nama saya Adis Pembu Sarmoni dan teman saya Matius Tamu Amamesang, dan yang ketiga Abner Anin, dan yang keempat Daniel Rihi, dan yang kelima Livron Dakewinu. Jadi yang saya jelaskan itu mengenai yang pertama konsep nilai waktu uang atau time value of money. Jadi time value of money berhubungan erat dengan perhitungan bunga hasil investasi di masa mendatang dan nilai tunai hasil investasi. Uang mempunyai nilai terhadap waktu, dan besar nilai itu sangat tergantung kapan uang diterima atau dapat dianggap sebagai biaya atas sewa uang. Individu akan memilih menerima uang yang sama sekarang daripada nanti, dan lebih suka membayar dalam jumlah yang sama daripada saat ini. Konsep time value of money ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa jika Anda punya uang, sebaiknya bahkan seharusnya diinvestasikan, sehingga nilai uang ini tidak menyusut dimakan waktu. Sebab jika uang itu didiamkan, ditaruh di bawah bantal berangkas atau lemari besi, maka uang itu tidak akan bekerja, dan karenanya nilai semakin lama semakin turun. Terima kasih. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu konsep nilai waktu dari uang. Konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang yang masa akan datang, atau suatu konsep yang mencakup pada berbagai nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Di sini saya akan menjelaskan dua konsep nilai waktu dan uang. Yang pertama, future value atau nilai yang akan datang. Nilai dari sejumlah uang sekarang pada masa yang akan datang, atau nilai majemuk atau compute value. Yang kedua, present value atau nilai sekarang. Nilai saat ini dari sejumlah uang yang masa akan datang, yang dihitung melalui pendiskontoan jumlah di masa yang akan datang dengan tingkat bunga yang rendah. Baik, saya akan menjelaskan tentang perhitungan nilai uang dari waktu. Yang pertama, bunga tetap. Perhitungan bunga ini sangat sederhana, yang diperhitungkan dengan besarnya pokok yang sama dengan tingkat bunganya. Juga sama pada setiap waktu. Walau pokok pinjaman pada kenyataannya sudah berkurang sebesar angsuran pokok pinjaman, namun dalam perhitungan ini tetap digunakan standar perhitungan yang sama. Yang kedua, bunga majemuk atau compound value. Nilai majemuk adalah penjumlahan dari sejumlah uang permulaan atau pokok dengan bunga yang diperolehnya dalam periode tertentu selama periode tertentu, apabila bunga tidak diambil setiap saat. Yang ketiga, EV dari anuitas compound sum. Anuitas atau annuity merupakan seri dari pembayaran sejumlah uang dengan sejumlah yang sama selama periode waktu tertentu pada tingkat bunganya tertentu. Yang keempat, nilai sekarang atau present value. Present value atau nilai sekarang merupakan kebalikan dari compound value atau nilai majemuk dalam besarnya jumlah uang pada permulaan antar dasar tingkat bunga tertentu
dari sejumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Yang kelima, jadi present value menghitung nilai uang pada waktu sekarang bagi sejumlah uang yang akan kita miliki beberapa waktu kemudian. Yang kelima, present value dari anuitas. Perhitungan nilai sekarang atau present value dari suatu annuity adalah kembangkan dari perhitungan jumlah nilai majemuk dari suatu annuity. Terima kasih. Sini saya akan menjelaskan manfaat nilai waktu uang. Ada 3 macam, yaitu pribadi. Yang pertama, bagi individu, manfaat time value of money adalah membantu kamu mengetahui seberapa besar tabungan yang harus disiapkan untuk mencapai target dalam kurun waktu tertentu. Dengan prinsip ini juga kamu dapat mempertimbangkan mana yang lebih menguntungkan saat membeli barang, apakah lebih menguntungkan membeli barang hari ini atau beberapa tahun kemudian. Yang kedua, bagi investor tak hanya bagi individu, time of money juga bermanfaat bagi investor. Hubungan investasi dengan nilai waktu uang adalah adanya konsep ini dapat membantu seorang investor dalam menganalisis apakah suatu investasi berpotensi menguntungkan atau tidak, sehingga mereka mampu mengambil keputusan yang tepat dalam memanfaatkan uang. Selain itu, time value of money adalah suatu yang bisa dijadikan referensi mereka dalam memperhitungkan opsi mana yang terbaik dan menguntungkan berdasarkan minat, inflasi, risiko, dan returnya. Yang ketiga, bagi perusahaan, sedangkan bagi perusahaan bermanfaat time of money adalah berperan dalam penggaraannya seperti yang kita tahu bahwa kegiatan perusahaan tak hanya sebatas produksi, melainkan juga diperlakukan adanya inovasi serta pengembangan produk. Hal tersebut menjadi investasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memperlakukan informasi terkait nilai waktu uang guna menganalisis apakah inovasi dan ekspansi yang dilakukan untuk menguntungkan atau justru merugikan. Sekian, terima kasih. Itu dari saya. Baik, saya akan menjelaskan pun yang berikut. Penerimaan waktu yang akan datang pada dasarnya adalah net cash flow dari pelaksanaan investasi yang terdiri dari yang pertama itu biaya proyek atau investasi awal. Yang kedua, cash flow atau cash outflow selama proyek investasi berjalan. Yang ketiga itu nilai residu dari proyek investasi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, cash flow dan cash outflow lain-lain di luar proses pelaksanaan proyek tersebut.